firman di hidup kami supaya kami tidak salah Bapak. Dan kami percaya Tuhan firman itu bisa menuntun kami ke jalan yang benar. Percaya Tuhan begitu kami mohon Bapak, kiranya Tuhan Engkau serta kami, Kau khususkan diri dengan kami supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk melalui firman ini Tuhan, Kau sertai Bapak, kiranya apa yang kita sampaikan bisa berguna dengan baik. Percaya Tuhan Yesus pada saat kami di jalan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Yohanes pasal 14. Kali ini kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Sudah mendapatkan semua? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah perkataan Allah yang Maha Kuasa, dan Dia juga adalah Allah sendiri. Sehingga Tuhan Yesus mengetahui apa yang terjadi pada diri murid-muridnya, yaitu ketika Tuhan Yesus memberitahukan akan saat kematiannya. Itu sebabnya murid-muridnya sangat gelisah hatinya, karena mereka mengetahui bahwa gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menderita, akan mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bukankah setiap kita mengalami yang namanya masalah, pencobaan, sakit, penyakit di dalam kehidupan kita? Dan sebagai manusia biasa, kita tidak lepas dari yang namanya kegelisahan, yang namanya kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi Tuhan Yesus menekankan kepada kita untuk kita hanya percaya kepada Allah saja. Allah yang tidak terlihat secara mata jasmani kita. Kita harus mempercayai Allah dengan segenap hati kita dan dengan segenap kekuatan kita, bahwa pengharapan kita harus kita taruh akan kepada janji-janji Allah. Karena firman Allah, karena perkataan Allah itu adalah ya dan amin. Jadi Allah memberikan kepada kita suatu kekuatan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problema atau ketakutan-ketakutan lain di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena pula, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia ini, tapi bagi kita yang percaya, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu bukanlah kesia-siaan, tapi itu adalah rencana Allah. Karena tidak ada satupun, seorang pun yang dapat menanggung dosa seisi dunia selain daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak bercacat celah. Tuhan Yesus adalah seorang yang tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa, sehingga hanya Tuhan Yesus saja yang layak di hadapan Allah untuk membebaskan manusia dari hukuman Allah, untuk menjadi penyelamat bagi manusia, pembebas bagi dosa-dosa manusia melalui penderitaannya di atas kayu salib. Jadi untuk mendapatkan kita manusia berdosa, Tuhan Yesus sudah membayar harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri yang tertumpah di atas kayu salib. Sedangkan dunia ini menyangka bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dunia mengatakan itu merupakan suatu kelemahan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Tuhan Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, karena dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga bagi kita yang percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah suatu kemenangan yang besar, karena Allah telah menanggung dosa-dosa kita, sehingga manusia percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, kita sudah dibebaskan dari hukuman maut, yaitu neraka kekal. Bahkan dosa-dosa kita diampuni, semua penderitaan kita, kesusahan kita, sakit penyakit kita telah dibebaskan oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala sesuatunya di atas kayu salib. Karena sesungguhnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita itu mempunyai bapak yang baru, namanya adalah iblis, yang pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita bisa tahu dari sejarah bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Demikian juga keturunan Kain, yaitu Lamek, yang juga menjadi pembunuh. Dan sampai saat ini, sampai detik hari ini di mana kita hidup di akhir zaman, manusia juga melakukan apa yang dilakukan oleh Kain, yaitu
dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita tidak lagi melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh iblis, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi kita melakukan pekerjaan Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, menyembuhkan yang sakit, mencelikkan yang buta, membebaskan yang menderita. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pekerjaan yang adalah kehendak Bapa untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena manusia berdosa sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan sendiri yang menguasai di dalam kehidupannya, tanpa Tuhan sendiri yang membebaskan kita dari kuasa iblis yang membelenggu kehidupan kita. Karena tanpa kekuatan dari Allah, kita itu sangat lemah, dan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita condong untuk kita melakukan hal-hal yang menjadi pekerjaannya iblis. Itu sebabnya kita harus tegas di dalam kehidupan kita. Kita itu pilih Tuhan atau kita pilih Mammon, karena kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita harus mempunyai satu pilihan. Apakah kita itu mau mengabdi kepada Allah atau kita mengabdi kepada Mammon? Kalau kita memilih Mammon, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan, kegentaran. Karena kalau kita memilih Mammon, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kalau kita sudah punya rumah, kita pengen mobil. Kalau harta benda kita di dunia ini sudah banyak, kita ingin yang lebih banyak lagi dan seterusnya. Itu adalah kalau hati kita memilih Mammon yang di dunia ini. Kita tidak akan pernah puas sekalipun kita memiliki segalanya. Hati kita tidak pernah ada damai sejahtera, karena kita khawatir misalnya kalau harta kita dicuri atau hilang dan lain sebagainya. Itu kalau kita memilih Mammon. Tetapi kalau kita memilih kerajaan Allah, maka kita akan mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Hati kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Kalau kita melihat bagaimana seorang muda yang kaya, ini hidupnya melakukan apa yang menjadi hukum Taurat, perintah Allah sudah dia lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas 18 ayat yang 20
Tuhan Yesus katakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang muda itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Orang yang muda ini memilih mamon di dalam kehidupannya, tetapi dia menyangka dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga karena dia sudah melakukan segala perintah Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka pemuda yang kaya ini sangat sedih hatinya, karena hatinya tertuju kepada mamon. Tuhan Yesus berkata, kalau hati kita tertuju kepada mamon, di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Tetapi orang yang memilih mamon, dia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Allah mau supaya hati kita, pikiran kita dikuasai oleh Allah, untuk kita menaruh pengharapan kita bukan dari dunia ini, bukan dari harta yang ada di dunia ini, tapi kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Untuk kita mencari kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Allah yang harus kita pegang, untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak gelisah apapun yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau hati kita memilih Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan beracara untuk menolong kita, untuk membela segala perkara kita. Mungkin kita merasa lemah, maka kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, Tuhan sendiri akan menguatkan. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja, tapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan di saat ini juga Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk mengubahkan hati kita, supaya hati kita tertuju kepada Allah, supaya kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi kalau kita memilih Allah, untuk kita memilih menyerahkan kehidupan kita, seluruh
menyentuh kita. Karena di dalam diri kita itu ada protek, ada kuasa Allah, ada tangan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Bahkan Allah sangat peduli dengan kita. Allah akan melindungi kita. Jadi kalau iblis berani menyentuh orang-orang yang percaya, dia akan berurusan langsung dengan Allah sendiri. Kita bisa melihat bagaimana ketika Saulus hendak menganiaya orang-orang percaya, tapi dalam perjalanannya di Damsyik, Tuhan Yesus turut bekerja secara langsung, berurusan secara langsung dengan Saulus dengan suatu cahaya yang sangat besar. Dan Tuhan Yesus berkata dan didengar oleh Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini adalah contoh apabila kita sebagai orang-orang yang percaya, iblis berani-berani menyentuh kita, orang itu akan berurusan dengan Allah sendiri. Tuhan Yesus ketika Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Tuhan Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi percayalah bahwa bagi kita sekalian yang percaya, kalau kita memilih Allah, kalau kita memilih jalan Allah, jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah, maka kita akan mendapat pembelaan yang daripada Allah sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri yang telah memulihkan hubungan kita yang semula kita menjadi musuhnya Allah. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memilih jalan Allah, maka hubungan kita yang rusak dengan Allah sudah dipulihkan. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita tidak usah takut lagi untuk kita datang menghadap hadirat Allah. Karena kita orang-orang yang percaya, kita itu punya suatu keberanian untuk masuk ke hadirat Allah, untuk kita bisa menghadap Allah Bapa di sorga. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 10, katakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Jadi darah Yesus memberikan kepada kita suatu keberanian untuk kita menghadap Allah Bapa, Allah yang Maha Kudus itu. Sehingga hati kita tidak lagi dipenuhi dengan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, tapi hati kita telah disucikan, telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, darah Yesus Kristus. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang percaya, biarlah hati kita, pikiran kita, kita condongkan hanya
kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, disertai dengan pertobatan, untuk kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Allah, dan kita harus setia di dalam kehidupan kekristenan kita sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita harus didapati sebagai orang-orang yang setia, yang tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita, dan yang sanggup untuk membawa kita kepada rumah Bapa, rumah sorga yang kekal, yang diimpikan oleh banyak orang. Tetapi bagi kita yang percaya, sorga bukanlah suatu impian, tapi sorga itu adalah suatu kenyataan, di mana sorga itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah yang membuka pintu sorga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan rumah kekal di dalam kerajaan surga, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kita berkat, boleh menjadikan kita kekuatan untuk kita memilih Allah saja di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah mengecewakan kita, karena Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Sekalipun kita meninggalkan Allah, Allah tetap setia di dalam kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, supaya Allah yang menjadi penyembuh kita, Allah yang menjadi pembela kita. Dalam Keluaran 15 ayat 26, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Berbagai kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam